Perkenalkan, saya Febriani Jayanindiyas dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang laporan studi kelayakan bisnis Arnif Kado Hampers. Nama Arnif Kado merupakan singkatan dari anggota kelompok kami, yaitu Anis Asri, Rizkyana Rizkyani, Risma Nindi, Febri, dan Nika. Perkenalkan, nama saya Risma Fatimah, NIM 18220101 dari kelas S1, akuntansi C R2. Perkenalkan, nama saya Aniskiwati, NIM 18220103, kelas akuntansi CR2. Perkenalkan, nama saya Rizkyani Nur Ramadhani, NIM Saya Rizkyana Reza Ramadhana, NIM 18220108. Perkenalkan, saya Nika Purniawati, NIM 18220110, kelas S1 akuntansi CR2. Perkenalkan, nama saya Nini Sulistianisi, NIM 18220111, kelas S1 akuntansi C. Perkenalkan, nama saya Sri Nugraini dari S1 akuntansi C AK2. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis persaingan. Di dalam dunia bisnis, persaingan merupakan hal yang sangat wajar. Tetapi di dalam bisnis hampers, persaingan yang sangat kompetitif memiliki dampak yang signifikan. Oleh karena itu, kami mengatasi dampak tersebut dengan melakukan inovasi produk serta mematok harga yang lebih murah dari kompetitor yang lain. Selanjutnya, saya akan menyampaikan analisis market share. Market share adalah suatu bagian atas semua permintaan terhadap sebuah produk yang menggambarkan golongan pelanggan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Penggolongan ini bisa dikelompokkan atas dasar penghasilan, jenis kelamin, usia, status sosial, serta pendidikan. Terdapat 6 langkah atau tahapan yang akan dilakukan untuk analisis pasar, yaitu menentukan pasar relevan atau relevant market. Pasar relevan merupakan serangkaian produk atau jasa di dalam struktur pasar produk total yang dinilai pihak manajemen sangat penting dan strategis. Yang kedua, analisis permintaan primer untuk pasar relevan. Permintaan primer ini mencakup permintaan pada level kelas produk. Manajemen harus berusaha menggambarkan produk atau karakteristik pembeli dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelian untuk semua merek dan produk dalam pasar relevan. Yang ketiga, menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Permintaan selektif adalah permintaan terhadap suatu merek atau pemasok spesifik dalam pasar relevan. Yang keempat, menetapkan segmen pasar. Dalam langkah analisis pasar, pihak manajemen harus memahami berbagai cara untuk mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen yang para anggotanya memiliki respon yang sama terhadap program pemasaran spesifik. Yang kelima, menilai persaingan. Pihak manajemen harus menilai produk atau mereknya dibandingkan dengan tawaran dari pesaingnya. Salah satu cara yang efektif untuk dapat informasi penting mengenai pesaing adalah melalui
competitive intelligence. Yang keenam, mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Tujuan akhir dari tahapan ini adalah mengidentifikasi peluang terbaik guna menciptakan pelanggan yang puas dan loyal. Selanjutnya, analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share. Strategi pemasaran yaitu logika pemasaran yang diharapkan mencapai sasaran pemasaran dan dapat juga dinyatakan sebagai tindakan yang mengarah pada usaha pemasaran dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang berubah agar tetap dapat mencapai tujuan utama. Tahapan perencanaan strategi pemasaran untuk mencapai market share ini akan jadi acuan, arahan, gerak langkah perusahaan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Gerak langkah tersebut menjadi strategi pemasaran. Langkah-langkahnya menentukan kebutuhan, keinginan konsumen, memilih sasaran pasar, lalu mendapatkan strategi pemasaran dalam persaingan, memilih strategi pemasaran. Bab 1, latar belakang bisnis. Saya akan menjelaskan latar belakang pendirian bisnis. Kenapa bisnis ini dibuat ke sana? Ada berbagai hal yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk mengungkapkan bentuk perhatian serta kasih sayang untuk membuat orang berkesan. Salah satunya yaitu dengan memberikan kado atau hadiah sebagai wujud dari perhatian dan kasih sayang orang tersebut untuk orang yang dicintai atau orang terdekat atau orang terkasih. Biasanya berupa hal-hal yang disukai, barang atau benda yang disukai oleh orang tersebut. Terlepas dari sisi hadiah atau kado tersebut, cara pengemasan suatu hadiah kado produk itu sangat penting karena suatu barang dapat dinilai dari tampilan luar atau packaging dan manfaat lain, yaitu akan terlihat lebih indah, lebih mewah, lebih terkesan, lebih bernilai, serta wujud kasih sayang dan perhatian juga dapat terlihat dari pengemasan atau packaging. Maka dari itulah ada satu peluang bisnis yang memiliki prospek bagus. Maka dari itu kami membuat usaha yang berhubungan dengan hadiah. Harapannya dengan adanya usaha ini adalah menyadarkan para generasi muda bahwa dengan kreativitas kita bisa mendapatkan profit dan mendukung program pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. Lokasi, visi, misi, dan tujuan. Lokasi untuk pembuatan produk ini ada di Gedongan RT 1 RW 5 Gedongan Colomadu Karanganyar, Jawa Tengah. Lokasi pemasaran dilakukan secara online atau dapat ditemui pada pusat perbelanjaan dan di sekitar kampus atau sekolah. Visi dari pendirian bisnis ini yaitu menjadi salah satu usaha kerajinan hampers yang menomorsatukan unik, lucu, kreatif, juga harga yang terjangkau bagi masyarakat terutama anak pelajar. Misi dari pendirian bisnis ini yaitu terus berinovasi dalam menciptakan produk-produk hampers yang unik dan menarik. 2. Memberikan pelayanan yang baik dan ramah dalam upaya menarik pembeli. 3. Menjual produk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas dan harga yang memukau. Tujuan dari pendirian bisnis ini yaitu untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. 2. Untuk mengembangkan ide-ide kreatif dalam menciptakan hampers yang unik. 3. Menjadi solusi untuk orang-orang yang ingin memberikan hadiah kepada teman atau orang lain. Kunci kesuksesan bisnis
kesuksesan bisnis itu ada beberapa, yaitu satu, harga. Harga merupakan kunci kesuksesan yang paling penting karena konsumen tentunya akan membeli harga yang paling murah, benar, dan dengan kualitas yang bagus. Dua, produk yang berkualitas. Produk yang dijual di pasaran adalah produk yang mempunyai kualitas barang bagus sehingga konsumen tidak khawatir akan kualitas barang tersebut. Tiga, pelayanan yang baik. Semua konsumen akan membeli suatu produk tidak hanya membutuhkan produk itu, tapi juga menginginkan layanan yang baik dan ramah sehingga pembeli merasa puas dan ingin membeli lagi produk tersebut dan akan menjadi pelanggan setia dari bisnis tersebut. Tempat usaha yang strategis. Tempat usaha yang mudah dijangkau oleh konsumen, yang membuat konsumen merasa nyaman saat membeli produk tersebut, yaitu bisa offline dan bisa online. Kondisi lingkungan bisnis. Kondisi lingkungan bisnis ini juga penting. Ada banyak yang harus direncanakan oleh pelaku, yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu ada 4P: produk, price, place, and promotion. Produk dari segi produk, Arnif Kado merupakan bisnis yang baru tren di pasaran, sedangkan produk yang dijual berupa kado atau hadiah yang isinya sesuai dengan keinginan konsumen seperti pakaian, parfum, bunga, perhiasan, aksesoris, atau hal-hal yang lain dikemas dengan ide yang unik, lucu, dan kreatif. Price, harga juga sangat penting. Harga menjadi penting, dapat dipertimbangkan dalam proses jual beli. Produk Arnif Kado memiliki harga yang berbeda tergantung dengan isi, ukuran, kotak kado permintaan konsumen. Place atau tempat. Sebelum memulai usaha, terlebih dahulu kita menentukan lokasi yang baik produksi maupun pemasaran. Lokasi adalah faktor penting untuk menunjang kesuksesan usaha. Lokasi pembuatan produk Arnif Kado dilakukan di Gedungan RT 1 RW 5, Gedungan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, karena tempat ini menunjang proses usaha. Sedangkan lokasi pemasaran dilakukan di kota-kota besar, khususnya di pusat perbelanjaan di mana para muda-mudi banyak yang menghabiskan waktu di tempat tersebut, seperti di sekitar kampus, sekolah, dan juga kita juga membuka online. Promotion, suatu produk tidak akan terjual dengan baik apabila tidak dilakukan promosi secara intensif serta berkesinambungan melalui pembuatan pamflet, leaflet, maupun online di sosial media serta membuat website. Arnif Kado dalam mengidentifikasi SWOT menggunakan 4 macam cara. 1. Strike kekuatan, yaitu penyedia daftar produk yang sederhana dan menarik. 2. Harga yang terjangkau oleh semua kalangan konsumen. 3. Model produk mengikuti tren saat ini. 4. Konsumen dapat memilih produk atau desain sesuai keinginan. 2. Weakness, kelemahan. Apabila tempatnya kurang strategis, maka akan mempengaruhi banyak tidaknya konsumen. 2. Produk yang sifatnya keras atau sukar dibentuk dapat mempengaruhi kreativitas produk. 3. Opportunities, peluang atau kesempatan. Melihat banyaknya masyarakat, terutama anak muda yang membutuhkan suatu hadiah atau kado untuk acara tertentu, maka kita mengeluarkan berbagai macam produk dengan beberapa varian. B. Sebagian besar penjual hampers, ada yang menjual tanpa Sebagian besar penjual hampers, ada yang menawarkan produk tanpa ada hiasan-hiasan yang menarik. Maka kita bermaksud membuat produk hampers menjadi hiasan yang menarik dan memikat hati konsumen. 4. Threat atau ancaman. Banyaknya persaingan usaha, dan apabila pelayanan yang kurang memuaskan, maka dapat membuat konsumen kecewa dan mengurangi tingkat penghasilan kita. F. Strategi pemasaran bisnis. Untuk pemasaran produk hampers, kita mulai dari area pemasaran yang lebih sempit hingga pemasaran yang lebih luas. Untuk tahap awal, kita mulai melakukan promosi atau iklan dari media sosial. Kemudian kita melayani pembelian via Shopee, Tokopedia, Instagram, atau via WA yang nantinya akan kita kirimkan melalui langganan kurir kami. G. Deskripsi produk. Arnif Kado merupakan suatu produk hampers yang memiliki tampilan unik yang menarik,
terdiri dari beberapa macam varian produk yang dikemas dalam satu kotak wadah atau kardus sesuai dengan keinginan konsumen. Bab 2. Kajian aspek dan pemasaran. A. Analisis potensi pasar. Untuk meningkatkan penjualan dan merebut peluang pasar, maka kami melakukan langkah-langkah berikut ini. A. Mengamati kebutuhan yang diperlukan konsumen dengan cara melakukan survei di internet atau akun jualan online yang banyak dicari oleh para konsumen. B. Mengenal lebih dekat dengan konsumen. Mengetahui karakter para jenis konsumen berdasarkan analisis usia, jenis kelamin, dan tingkat sosial. C. Menentukan target pasar secara spesifik, kemudian menilai persaingan. Dalam segmen-segmen yang para anggotanya memiliki respon yang sama terhadap program pemasaran spesifik. Yang kelima, menilai persaingan. Pihak manajemen harus menilai produk atau mereknya dibandingkan dengan tawaran dari pesaingnya. Salah satu cara yang efektif untuk dapat informasi penting mengenai pesaing adalah melalui competitive intelligence. Yang keenam, mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Tujuan akhir dari tahapan ini adalah mengidentifikasi peluang terbaik guna menciptakan pelanggan yang puas dan loyal. Selanjutnya, analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share. Strategi pemasaran yaitu logika pemasaran yang diharapkan mencapai sasaran pemasaran dan dapat juga dinyatakan sebagai tindakan yang mengarah pada usaha pemasaran dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang berubah agar tetap dapat mencapai tujuan utama. Tahapan perencanaan strategi pemasaran untuk mencapai market share ini akan jadi acuan, arahan, gerak langkah perusahaan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Gerak langkah tersebut menjadi strategi pemasaran. Langkah-langkahnya menentukan kebutuhan, keinginan konsumen, memilih sasaran pasar, lalu mendapatkan strategi pemasaran dalam persaingan, memilih strategi pemasaran. Manajemen berusaha menggambarkan dan mendefinisikannya. Manajemen menggambarkan produk pasar yang relevan. Bab 3. Analisis lokasi bisnis. B. Analisis luas produksi. Luas produksi dapat diartikan sebagai besarnya jumlah dan ragam produk yang dihasilkan untuk suatu periode tertentu. Luas perusahaan cenderung relatif dari periode ke periode. Luas perusahaan ini dapat diukur berdasarkan penyerapan bahan baku yang baik, produk yang dihasilkan baik, peralatan dan mesin yang digunakan, jumlah karyawan yang dipekerjakan, dan dalam proses produksi tersebut usaha memiliki daya tampung sebanyak 2 orang yang bertugas sebagai penghias hampers dan mendesain. C. Analisis layout pabrik. Layout produksi yaitu suatu tata letak fasilitas-fasilitas yang digunakan agar proses produksi yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Perencanaan strategis meliputi penyimpanan dan pengisian kembali meliputi semua fungsi pergudangan. Penggunaan suatu material pada suatu tempat meliputi tujuan, asal, dan proses manufaktur. Distribusi
kontribusi fisik meliputi asal pemindahan, tujuan pemindahan, dan pemindahan antar tempat. Peralatan dan material, layout tempat dan modul pembangunan, persyaratan fasilitas yang mendukung. D. Analisis kesiapan teknologi. Usaha kami buat menggunakan teknologi tradisional karena produk yang kami buat pasti menggunakan tangan untuk membuatnya, mulai dari memotong bahan hingga membentuk desain tersebut. Kesimpulan dari aspek teknis, meningkatkan penjualan dan merebut ruang pasar yang besar, maka dapat dilakukan langkah-langkah berikut ini. A. Pemilihan lokasi merupakan suatu hal yang penting. B. Luas produksi dibuat cenderung tetap dari awal sampai akhir proses operasional. C. Memilih layout usaha yang pasti dari awal sampai akhir. D. Memanfaatkan teknologi yang memadai. Bab 4. Kajian aspek manajemen dan organisasi. A. Analisis penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek adalah kegiatan menetapkan waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Dalam suatu usaha, melakukan promosi atau pemasaran produk adalah hal yang penting untuk mendapatkan konsumen atau pelanggan. Pemasaran produk yang dilakukan bisnis ini ditunjukkan kepada kalangan milenial yang ingin memberikan suatu gift atau hadiah kepada orang tersayang dalam bentuk yang berbeda. B. Analisis kebutuhan tenaga kerja. Analisis kebutuhan tenaga kerja adalah menghitung banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan beban kerja produksi sehingga akan diperoleh jumlah tenaga kerja yang sesuai untuk menyelesaikan badan produksi yang ditetapkan. Kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga. Analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja merupakan jobdesk karyawan, tugas karyawan, tanggung jawab karyawan, dan kualifikasi karyawan. Jobdesk karyawan diantaranya sebagai berikut: melakukan perencanaan produksi, melakukan analisis pasar, menetapkan dan menentukan harga pokok, serta melakukan perencanaan promosi. Tugas karyawan adalah mencari target konsumen dengan aktif, melakukan perekapan data hasil penjualan yang telah berhasil dilakukan, memberikan jaminan kepuasan kepada para konsumen, menggait pihak yang lain atau mitra kerja, serta melakukan penyusunan strategi lebih lanjut. Adapun tanggung jawab karyawan adalah menentukan harga baru, mengetahui kebutuhan serta harapan konsumen, melakukan jaminan pelayanan terbaik, melakukan perencanaan produksi, serta menyusun strategi penjualan produk. Kualifikasi karyawan yaitu harus memiliki skill sebagai ujung tombak untuk menunjang pemasaran barang dan jasa. Skill yang harus dimiliki meliputi public speaking, teliti, mengikuti tren, perkembangan zaman, inovatif, kreatif, dan tidak mudah putus asa. Analisis rencana struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu bagian yang penting pada saat mendirikan usaha, karena struktur yang terperinci dan jobdesk yang teratur membantu mencapai target usaha. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialis-spesialis dari pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan. Kajian aspek keuangan. Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan, diantaranya yaitu perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, dan jenis investasi beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi, serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Untuk meninjau aspek keuangannya, metode yang digunakan adalah metode event point atau BEP. Untuk tujuan ini perlu diketahui seberapa besar dana yang diperlukan, perkiraan biaya-biaya,
serta perkiraan pendapatan yang akan diperoleh Arnifdo selama 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Dana yang diperlukan untuk pendirian usaha Arnifdo di Gedongan RT 1 RW 5 Gedongan Colomadu Karanganyar dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu dana untuk investasi dan dana untuk modal kerja. Dalam hal ini, dana yang digunakan merupakan dana sendiri tanpa pinjaman dari pihak lainnya. Analisis kebutuhan investasi. Biaya investasi adalah biaya tetap yang besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan. Usaha Arnifdo terletak di Gedongan RT 1 RW 5 Gedongan Colomadu Karanganyar. Biaya sewa bangunan sebesar 15 juta per tahun. Investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan usaha hampers pada Arnifdo adalah sebesar 12.560.000. Terdiri dari investasi peralatan dan perlengkapan kantor. Mesin peralatan yang dibutuhkan antara lain komputer, printer, handphone toko online untuk memproses order pemesanan yang masuk secara research data untuk meningkatkan penjualan produk. Perlengkapan kantor yang dibutuhkan diantaranya yaitu meja, kursi, almari, filing kabinet, alat tulis kantor, dan lain-lain. Analisis kebutuhan modal kerja. Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan Arnifdo Hampers selain investasi, peralatan, sewa bangunan, dan perlengkapan kantor adalah modal kerja berupa biaya operasional selama 1 bulan, yaitu sebesar Rp8.360.000. Total investasi dan modal kerja yang dibutuhkan adalah sebesar Rp20.860.000. Sumber dana diasumsikan diperoleh dari modal pemilik sendiri. C. Analisis biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang besarnya ditentukan oleh jumlah produk yang diproduksi. Biaya operasional terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan semi-variabel. Komponen biaya tetap terdiri dari sewa bangunan, biaya penyusutan, peralatan, biaya kebersihan dan keamanan. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, bahan pendukung, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Sedangkan biaya semi-variabel terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi. Aliran kas masuk bersih. Dalam 1 bulan, Arnifdo total penjualannya menjual 150 paket dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan total penjualan sebesar Rp19.320.000, sedangkan pendapatan per tahunnya sebesar Rp231.840.000, dan selama 5 tahun ke depan diharapkan mengalami peningkatan 5% setiap tahunnya. D. Analisis struktur permodalan. Modal merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam bisnis atau berusaha, berinvestasi, dan berbagai aktivitas lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dari usaha tersebut. Secara garis besar, modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan untuk dasar melakukan suatu pekerjaan atau usaha. E. Analisis rasio kelayakan finansial. Untuk meninjau aspek keuangannya, metode yang digunakan Arnifdo adalah metode event point atau BEP. BEP adalah suatu titik jumlah produk atau penjualan yang harus dilakukan agar biaya yang dikeluarkan dapat tertutupi kembali, atau nilai di mana profit yang diterima adalah 0. BEP unit rumusnya
adalah BEP unit sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Dalam perhitungan BEP diperoleh nilai untuk BEP unit, di mana produk akan mencapai titik impas jika mencapai nilai rupiah yang dihasilkan. Rp20.000, sedangkan pendapatan per tahunnya sebesar Rp231.840.000 dan selama 5 tahun ke depan diharapkan mengalami peningkatan 5% setiap tahunnya. D. Analisis struktur permodalan. Modal merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam bisnis atau berusaha, berinvestasi, dan berbagai aktivitas lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dari usaha tersebut. Secara garis besar, modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan untuk dasar melakukan suatu pekerjaan atau usaha. E. Analisis rasio kelayakan finansial. Untuk meninjau aspek keuangannya, metode yang digunakan Arnif Kado adalah metode event point atau BEP. BEP adalah suatu titik jumlah produk atau penjualan yang harus dilakukan agar biaya yang dikeluarkan dapat tertutupi kembali, atau nilai di mana profit yang diterima adalah 0. BEP unit rumusnya adalah BEP unit sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Dalam perhitungan BEP diperoleh nilai untuk BEP unit, di mana produk akan mencapai titik impas jika mencapai nilai rupiah yang dihasilkan. Kesimpulan dari kajian aspek keuangan. Dari hasil analisis finansial kelayakan usaha Arnifdo Hampers diperoleh hasil modal awal sebesar Rp15.460.000, perkiraan laba rugi per bulan sebesar Rp19.320.000, biaya-biaya yang mungkin timbul sebesar Rp8.997.500. Dari data ini dapat kita peroleh laba bersih sebesar Rp10.322.500, sedangkan BEP per unit sebesar Rp12.878. Sehingga dari sisi finansial usaha, Arnifdo layak untuk dijalankan. Lanjut ke bab 6, ada kesimpulan dan rekomendasi usaha yang ditambahkan dalam mempersiapkan Arnifdo Hampers. Arnifdo merupakan usaha hampers yang berisi berbagai jenis barang atau makanan sesuai dengan keinginan konsumen. Lokasinya ada di Gedongan, RT 1 RW 5, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Strategi pemasaran yang dilakukan dengan melalui pamflet, leaflet, online sosial media, atau dengan website. Adapun riset yang kami lakukan dengan mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan serta keinginan konsumen agar menemukan ada atau tidaknya kompetitor yang potensi menjadi pesaing dalam usaha ini. Rencana pengembangan meliputi jadwal pelaksanaan, prasarana dan sarana yang tersedia seperti fasilitas, mesin-mesin, tenaga ahli, tenaga kerja, dan berbagai bahan yang diperlukan. Sedangkan rencana pengoperasian meliputi bahan baku, biaya perawatan, biaya modal kerja, dan lain-lain. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha ini ada 3 orang, karena usaha ini baru dibangun, jadi belum membutuhkan tenaga yang banyak. Struktur organisasi yang terperinci dan jobdesk yang teratur dapat membantu mencapai target usaha. Rekomendasi yang dapat ditambahkan dalam mempersiapkan usaha ini, Arnifdo Hampers, adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap membuka usaha diharapkan membuat izin UMKM sesuai dengan keputusan pemerintah yang berlaku. Yang kedua,
membuat pembukuan dan administrasi secara benar dan lengkap. Yang ketiga, memilih tempat usaha yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Yang keempat, sebelum membuat usaha, kita harus mempunyai target pasar terlebih dahulu. Yang kelima, membuat desain hampers mengikuti dengan perkembangan zaman. Yang keenam, menciptakan ide-ide kreatif dan melakukan pemasaran yang lebih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai gambaran usaha bisnis yang kami jalankan, yaitu Bisnis Hampers dari Arnifdo.